Malam ini, Wembley Stadium akan menyajikan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola di setiap musimnya, yakni pertandingan final kompetisi paling bergengsi antar tim-tim terbaik di benua Eropa. Stadion yang menjadi kandang tim nasional Inggris itu akan menggelar pertandingan final Liga Champions musim ini antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Apakah pertandingan ini akan menjadi easy game bagi Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti? Atau justru Borussia Dortmund yang akan memberikan kejutan kepada pecinta sepak bola di seluruh dunia? Yuk, simak ulasan preview dan prediksi final Liga Champions antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebelum mencapai partai pamungkas Liga Champions musim ini, baik Real Madrid maupun Borussia Dortmund sama-sama melewati jalan yang terjal di babak-babak sebelumnya. Di fase grup, Borussia Dortmund yang tergabung dalam grup F harus berjuang keras untuk bisa lolos dari grup neraka yang berisikan Paris Saint-Germain, AC Milan, Newcastle United, dan tentunya Borussia Dortmund. Walaupun berada di grup neraka, Die Borussen berhasil lolos sebagai juara grup F dengan meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kali kalah. Berbeda dengan Borussia Dortmund yang masuk dalam grup neraka, Real Madrid berada dalam grup yang relatif mudah untuk pasukan Carlo Ancelotti. Tergabung dalam grup C, Real Madrid berhasil keluar sebagai juara grup C setelah menyapu bersih poin penuh dengan mengalahkan semua pesaingnya yaitu Napoli, Braga, dan Union Berlin. Real Madrid dan Borussia Dortmund yang sama-sama lolos sebagai juara grup berhak untuk melawan tim yang berstatus sebagai runner-up grup lain di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Real Madrid bertemu RB Leipzig, dan Borussia Dortmund menghadapi PSV Eindhoven. Tidak ada kejutan yang terjadi. Real Madrid berhasil menumpas perlawanan RB Leipzig dengan skor agregat 1-2, sedangkan Borussia Dortmund berhasil membuat PSV Eindhoven harus pulang lebih cepat setelah disingkirkan dengan skor agregat 1-3. Ujian yang sesungguhnya bagi Los Blancos dan Die Borussen baru terjadi di babak perempat final, khususnya bagi Real Madrid. Tim asuhan Carlo Ancelotti harus memainkan pertandingan yang disebut oleh banyak pihak sebagai final kepagian melawan juara bertahan Liga Champions yakni Manchester City. Bermain dengan tensi tinggi selama 2 leg yang dimainkan di Estadio Santiago Bernabeu dan Etihad Stadium, Vinicius Junior dan kawan-kawan akhirnya berhasil membalaskan dendam ke Manchester City musim lalu dengan menyingkirkan tim asuhan Pep Guardiola itu melalui babak adu penalti. Sebelum menghadapi Real Madrid di partai final ini, Borussia Dortmund harus menghadapi saudara tiri Real Madrid yang juga berasal dari kota Madrid di babak perempat final yaitu Atletico Madrid. Walaupun sempat kalah 2-1 di leg pertama, pasukan Edin Terzic berhasil bangkit di leg kedua yang dimainkan di Signal Iduna Park dan membuat Atletico Madrid mengemas kopernya lebih cepat dari Liga Champions musim ini. Setelah drama 9 gol dalam 2 leg yang berakhir dengan kemenangan bagi Borussia Dortmund. Setelah sama-sama berhasil lolos dari lubang jarum, Real Madrid dan Borussia Dortmund kembali harus menghadapi lawan berat di babak semifinal. Los Blancos harus menghadapi tim asal Jerman lainnya yaitu Bayern Munchen, sedangkan Die Borussen harus meladeni perlawanan Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique. Menghadapi Bayern Munchen yang juga diunggulkan untuk menjadi juara, Real Madrid berhasil menumpas perlawanan Harry Kane dan kawan-kawan dalam 2 leg dengan keunggulan agregat 3-4 atas Bayern Munchen. Selaras dengan Real Madrid, Borussia Dortmund juga berhasil membuat Kylian Mbappe kembali gagal mempersembahkan trofi Liga Champions bagi Paris Saint-Germain. Bermain dalam 2 leg, Jadon Sancho dan kawan-kawan berhasil lolos ke final dengan keunggulan agregat 2-0 atas PSG. Keberadaan Real Madrid di pertandingan final Liga Champions seperti pertandingan yang sudah bisa ditebak hasilnya. Bagaimana tidak? Sejak kompetisi ini bernama UEFA Champions League atau yang sering disebut dengan Liga Champions, Real Madrid selalu berhasil membawa pulang si kuping besar apabila sudah berhasil mencapai partai puncak. Kedikdayaan Los Blancos di final Liga Champions sudah dimulai sejak tahun 1998 kala Real Madrid yang saat itu masih ditukangi oleh Jupp Heynckes berhasil mengalahkan Juventus asuhan Marcelo Lippi di Amsterdam. Di final Liga Champions tahun 2000, giliran Valencia yang menjadi korban dari Real Madrid asuhan Vicente Del Bosque setelah dibantai dengan skor 3-0 di Paris. Vicente Del Bosque kembali berhasil membawa pulang si kuping besar ke Estadio Santiago Bernabeu pada final Liga Champions tahun 2002 setelah menumpas perlawanan Bayer Leverkusen di Glasgow. Setelah 11 tahun selalu gagal mencapai partai puncak, Real Madrid akhirnya berhasil menancapkan kembali dominasi mereka di Eropa setelah membantai Atletico Madrid dengan skor 4-1 di partai final Liga Champions tahun 2014 yang dimainkan di Lisbon. Uniknya, manajer yang berhasil mempersembahkan gelar La Decima untuk Real Madrid di tahun 2014 lalu adalah orang yang sama dengan manajer El Real saat ini. Siapa lagi kalau bukan Carlo Ancelotti?
Dominasi Real Madrid di Liga Champions semakin tak terbendung pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Los Blancos yang diasuh oleh Zinedine Zidane berhasil meraih hat-trick Liga Champions dengan mengalahkan Atletico Madrid pada tahun 2016 di Milan, Juventus pada tahun 2017 di Cardiff, dan Liverpool pada tahun 2018 di Kiev. Sebelum mencapai final Liga Champions musim ini, Carlo Ancelotti sudah berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions keduanya bagi Real Madrid di tahun 2022 lalu setelah menumpas perlawanan Liverpool asuhan Jurgen Klopp di Paris. Selain mempunyai rekor sempurna di final Liga Champions, fakta unik lainnya adalah sudah ada 3 pemain bintang Real Madrid yang berhasil membawa Los Blancos meraih trofi Liga Champions di kampung halamannya sendiri. Cristiano Ronaldo pada tahun 2014 di Lisbon, Portugal, Gareth Bale pada tahun 2016 di Cardiff, Wales, dan Karim Benzema pada tahun 2022 di Paris, Prancis. Apakah Jude Bellingham akan masuk dalam daftar itu dengan membawa Real Madrid memenangkan Liga Champions di London tahun ini? Misi untuk mengalahkan Real Madrid di partai final Liga Champions memang tidak akan menjadi misi yang mudah bagi Borussia Dortmund. Selain fakta bahwa Real Madrid memiliki rekor sempurna di final Liga Champions, Los Blancos kini memiliki skuad yang jauh lebih mewah dibandingkan di Borussen. Dilansir dari Transfermarkt, skuad Real Madrid saat ini bernilai 1,04 miliar euro. Berbanding sangat jauh dengan skuad Borussia Dortmund saat ini yang hanya bernilai 465,4 juta euro. Namun tentu kemahalan skuad bukan merupakan faktor tunggal yang dapat menentukan hasil pertandingan. Sebelum menghadapi Real Madrid dengan skuad mewahnya, di Borussen dengan skuad yang relatif pas-pasan itu sudah berhasil menyingkirkan skuad mewah senilai 1,02 miliar euro milik PSG di partai semifinal. Selain itu, di Borussen juga berhasil mengalahkan skuad AC Milan yang bernilai 533,45 juta euro dan 2 kali berhasil mengalahkan skuad mahal senilai 648,95 juta euro milik Newcastle United di babak grup. Faktor lain yang menjadi fakta unik di final kompetisi Eropa musim ini, justru tim yang tidak diunggulkanlah yang berhasil keluar sebagai juara. Di Europa League, Atalanta berhasil keluar sebagai juara Europa League musim ini setelah mengalahkan Bayer Leverkusen. Sedangkan di Conference League, giliran Olympiakos yang berhasil menumpas perlawanan Fiorentina di partai puncak. Jangan lupakan juga partai final Piala FA antara Manchester City melawan Manchester United yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Manchester United. Tidak hanya berdasarkan cocok logis saja, Borussia Dortmund juga sudah 3 kali berhasil mengalahkan Real Madrid dari 14 pertemuan kedua tim sepanjang sejarah. Salah satu kemenangan di Borussen atas Los Blancos yang tentu akan selalu diingat oleh fans Dortmund di seluruh dunia adalah saat Robert Lewandowski berhasil 4 kali membobol gawang Diego Lopez pada semifinal Liga Champions musim 2012-2013. Selain bertajuk partai puncak untuk memperebutkan si kuping besar musim ini, pertandingan final Liga Champions kali ini juga akan menjadi pertandingan terakhir bagi 2 pemain asal Jerman, yaitu Toni Kroos dengan mengenakan seragam Real Madrid dan Marco Reus dengan mengenakan seragam Borussia Dortmund. Sebagaimana diketahui, Toni Kroos sudah memutuskan akan pensiun sebagai pemain sepak bola setelah Euro tahun 2024 mendatang, yang artinya trofi Liga Champions musim ini bisa menjadi persembahan terakhir pemain yang berposisi sebagai gelandang itu untuk Real Madrid. Sedangkan untuk Marco Reus, pemain yang sangat loyal dengan Borussia Dortmund itu juga telah memutuskan untuk meninggalkan Signal Iduna Park di akhir musim nanti. Berbeda dengan Toni Kroos yang sudah 4 kali berhasil membawa Real Madrid mengangkat si kuping besar, Marco Reus belum pernah sekalipun membawa Borussia Dortmund memenangkan trofi yang paling bergengsi di benua Eropa itu. Sehingga, pertandingan final melawan Real Madrid ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Reus untuk membawa pulang trofi Liga Champions ke Signal Iduna Park. Dilansir dari situs UEFA, Real Madrid dan Borussia Dortmund kemungkinan sama-sama akan menurunkan formasi pakemnya di final Liga Champions musim ini. Untuk Real Madrid, Carlo Ancelotti diprediksi akan kembali menurunkan formasi 4-4-2 berliannya dengan Thibaut Courtois yang kembali berada di bawah mistar gawang Real Madrid. Kemudian ada Dani Carvajal, Nacho Fernandes, Antonio Rudiger, dan Ferland Mendy di posisi pertahanan. Di depan Nacho dan Rudiger, Don Carlo diprediksi akan memainkan Eduardo Camavinga sebagai gelandang bertahan karena absennya Aurelien Tchouameni. Lalu ada Toni Kroos dan Federico Valverde yang diprediksi akan diturunkan oleh Ancelotti sebagai gelandang tengah. Serta Jude Bellingham yang diprediksi akan kembali memainkan peran sebagai gelandang serang. Untuk posisi 2 penyerang di depan, Carlo Ancelotti diprediksi akan kembali mengandalkan duet Vinicius Junior dan Rodrygo Goes untuk membobol gawang Borussia Dortmund. Sedangkan untuk Borussia Dortmund, Edin Terzic diprediksi akan kembali menurunkan formasi 4-2-3-1 andalannya dengan Gregor Kobel sebagai penjaga gawang. Lalu untuk posisi 4 pemain bertahan akan diisi oleh Julian Reisen, Mats Hummels,
Nico Schlotterbeck, dan Ian Maatsen. Edin Terzic diprediksi akan memainkan double pivot untuk membendung serangan Real Madrid dengan mengandalkan duet Marcel Sabitzer dan Emre Can, serta mengandalkan kreativitas Julian Brandt sebagai pemain nomor 10. Untuk lini serang, Terzic diprediksi akan kembali mempercayai Jadon Sancho di sayap kiri, Karim Adeyemi di sayap kanan, serta Niklas Füllkrug sebagai penyerang tengah. Untuk prediksi hasil pertandingan, Opta Analis lebih mengunggulkan Real Madrid untuk meraih trofi Liga Champions ke-15 mereka dengan persentase peluang sebesar 67,4%, berbanding 32,6% untuk Borussia Dortmund. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Jude Bellingham akan mengulangi kisah Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Karim Benzema yang berhasil meraih trofi si kuping besar di negara asalnya? Atau pertandingan ini justru akan menjadi akhir manis dari kisah Marco Reus bersama Borussia Dortmund? Tulis di kolom komentar ya.